Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tapi para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita, yaitu dalam pembahasan Hasyiah Kitabut Tauhid, buah karya dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Asimi An-Najdi. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini kita bersama guru kita, Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC MA Hafizahullahu Ta'ala. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah pertanyaan Anda juga akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh akhi. Bagaimana kabar Ustadz? Bi khairin walhamdulillah. Sehat Ustadz, alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini Ustadz. Kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan limpahan taufik Allah semata kita dapat kembali dipertemukan guna melanjutkan pembahasan kitab tauhid buah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan yang kita akan ketengahkan pada hari ini adalah bab tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah, bab tentang tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan ini, bab yang disebutkan oleh Syekh ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya apa memaknai tauhid. Bahwasanya di antara memaknai tauhid adalah menetapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah, yang tafsirnya adalah menetapkan peribadatan hanya untuk Allah semata, dan berikutnya adalah menafikan, menolak, mengingkari kafir dengan segala sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat syahadat la ilaha illallah dalamnya ada dua hal, ada namanya nafi dan ada namanya itsbat. Nafi adalah menolak segala macam sesembahan apapun juga, baik berupa kayu yang dipahat, batu yang dibentuk, baik malaikat yang disembah, ya, para nabi yang dipuja, wali-wali yang diminta, ya, segala sesuatu makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib ya meniadakan, menafikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan. Semuanya mereka bukan Tuhan. Ya, kalaupun mereka disembah dianggap Tuhan, disembah dengan batil, bukan dengan hak. Ini penggalan kalimat syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Penggalan yang kedua, ya, la ilaha. Penggalan kedua, illallah. Menetapkan bahwasanya hanya peribadatan tersebut layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka barang siapa yang dia memurnikan tauhid, hanya menyembah kepada Allah semata, tapi tidak mengingkari kesyirikan, tidak mengingkari kekufuran, maka batal tauhidnya. Misalnya ada seseorang yang dia beribadah hanya untuk Allah, hajinya untuk Allah, salatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, bersedekah untuk Allah, tapi ketika dia melihat kesyirikan,
hatinya tak tergerak untuk mengingkari apa yang dibuat di hadapan matanya. Ketika dia mengetahui berbagai macam perbuatan kekufuran, ya, dia tidak mengingkari dalam hatinya, ya, maka dikatakan orang ini tidak ada nilai tauhidnya sama sekali. Karena tauhid itu akan bersemayam dalam diri seorang ketika mampu menerapkan dua hal. Yang pertama, menolak segala sesembahan apapun juga dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kufur, ingkar, membenci kepada segala sesembahan dari selain Allah dan kaum musyrikin, itu yang pertama. Yang kedua, menetapkan peribadatan, persembahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Banyak kaum muslimin yang mereka menyembah hanya kepada Allah namun tidak mengingkari kesyirikan. Bahkan sebagian mereka meridhoi kesyirikan. Ini dianggap tidak ada nilai tauhidnya sama sekali. Tauhid telah kesyirikan telah membatalkan tauhidnya. Allah tidak menerima kecuali tauhid yang murni. Banyak manusia yang mereka menyembah Allah tapi juga meminta, bergantung, memuja selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh Muhammad rahimahullah wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa taala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra atau Bani Israel, ulaika, mereka itulah, maksudnya yang dipuja, yang disembah dari selain Allah, baik malaikat, baik nabi, baik Isa, baik Uzair, ya, baik patung, baik makhluk-makhluk apapun yang disembah. Ya, baik yang disembah ini nabi, baik yang disembah malaikat, ya, baik yang disembah orang-orang salih, mereka itu ulaika alladzina yad'una, ya, mereka itu yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka pun mencari jalan yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Ayyuhum aqrab, manakah di antara mereka yang mampu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mereka juga berharap daripada Allah rahmatnya, mereka juga takut daripada Allah azabnya. Inna adzab rabbika kana mahdhura, sesungguhnya Rabb Tuhanmu adalah azab yang harus diwaspadai. Ayat yang mulia ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membatalkan peribadatan kepada para wali, kepada para nabi, kepada para malaikat. Karena ayat sebelum ini bunyinya, ya, ayat di atas sebelumnya, ini ayat berada pada ayat yang ke 57. Ayat yang ke-56-nya Allah Jalla wa Ala berkata, Qul, katakan Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min dunihi, panggillah, mintalah, pujalah, serulah siapa-siapa yang kalian anggap sebagai Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Serulah kepada Isa, minta kepada Isa, minta kepada Uzair, berdoalah kepada malaikat, pujalah para wali. Fala yamlikuna kasfadh-dhurri ankum, maka sesungguhnya para wali yang dipuja, nabi yang dipuja, malaikat yang disembah tidak mampu sedikit juga pun menyingkap mara bahaya dari kalian, wala tahwila, tidak pula dapat memindahkan mara bahaya tersebut. Ya, bahkan Allah mengatakan pada ayat berikutnya, mereka itu yang kalian puja, mereka itu yang kalian minta, mereka hamba sebagaimana kalian. Mereka juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berperantara dengan amalan salih yang Allah perintahkan kepada mereka agar mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana akan meminta kepada makhluk semacam kalian yang mereka juga bergantung kepada Allah, yang juga mereka memuja Allah, yang mereka berdoa kepada Allah, mengharap Allah Subhanahu wa taala, yang mereka juga takut daripada azab Allah. Maka apa yang dilakukan adalah merupakan amalan yang salah alamat, permintaan yang salah alamat, doa yang salah alamat. Subhanallah. Banyak orang dalam kehidupan sehari-hari kita melihat mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat dari kuburan para wali-wali, datang ke kuburan si fulan, datang ke kuburan si Alan, Zaid, Amar, disebarkan berbagai macam cerita-cerita yang aneh-aneh. Ini kuburan-kuburan keramat,
Ya, banyak orang yang tak dapat jodoh ke sana langsung dapat jodoh, tak punya keturunan langsung punya keturunan. Ya, orang-orang yang miskin ke sana meminta menjadi kaya dan semacamnya. Ya, mereka menganggap orang-orang yang mereka puja ini apakah nabi, apakah wali, apakah malaikat, menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sendiri semua yang mereka sembah, Isa yang disembah, Uzair yang disembah, malaikat yang disembah, mereka juga adalah ulaika, mereka adalah ya hamba-hamba Allah alladzina yad'un. Mereka juga berdoa meminta kepada Allah. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka juga berusaha mencari jalan yang mendekatkan diri kepada mereka dengan mengerjakan perintah Allah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna wasilah. Wasilah bukan sebagai dipahami oleh kaum sufi bahwasanya wasilah adalah gurunya, bahwasanya seorang murid tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala peribadatannya sampai dia berwasilah berperantara kepada gurunya. Baik berperantara dengan mengucapkan nama gurunya ketika beribadah, bertawasul dengan zat gurunya ketika sholat dan semacamnya. Bukan ini makna wasilah. Wasilah adalah mengerjakan perintah-perintah Allah tabaraka taala, mengharapkan ridha Allah, beribadah kepada Allah. Inilah wasilah. Ini yang dikerjakan mereka agar dekat kepada Allah. Bagaimana kalian menjadikan mereka ya sebagai Tuhan-Tuhan yang akan minta kepada mereka hajat kalian? Padahal mereka juga minta hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah jeleknya apa yang kalian lakukan. Kalian meminta kepada makhluk, tak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berdoa mereka tak mau mengatakan ya Allah, ya Ar-Rahman. Tidak. Ya Allah, ya Rahman, tidak. Mereka mengatakan ya Abdul Qadir Jilani, ya Hasan, ya Husain, ya Fatimah dan semacamnya. Ini kalimat-kalimat kesyirikan, kalimat-kalimat kekufuran. Husain telah wafat, Fatimah telah wafat, Ali telah wafat. Ya Rasulullah, aghithna, ya Rasulullah tolong kami. Bagaimana kau minta tolong kepada Rasulullah sementara beliau telah wafat? Dan sebagaimana kau ketahui orang telah wafat tidak bisa melakukan tindakan apapun, perbuatan apapun karena telah terputus amalannya. Hatta para nabi mereka tak mampu melakukan apapun setelah mereka mati. Karena keumuman hadis Nabi, idza mata ibnu Adam anqata amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam meninggal terputus semua amalannya. Kecuali 3 perkara yang mereka buat dahulu di dunia. Ya, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang mereka ajarkan. Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya berupa sedekah jariyah, waladin salihnya doalah atau anak salih yang mendoakan. Nah, 3 hal ini yang meski akan ada pahalanya walaupun seorang telah meninggal. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah alamatlah yang apa kalian lakukan ini? Ya. Apa yang kalian puja, apa yang kalian minta ini la yamlikuna kashfad dhurri ankum. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyingkap mara bahaya yang datang kepada kalian. Subhanallah. Tak dapat. Ketika Anda di pesawat, tiba-tiba pesawat turbulensi turun ke bawah, ketika menabrak banyaknya awan-awan yang tebal, kepada siapa akan minta? Kepada Allah. Katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, aghithna, ya Allah tolong kami. Allah mendengar apa yang kalian katakan. Adapun para nabi, adapun para wali yang telah meninggal, yang mereka tak mendengar apa yang kalian katakan. Sekiranya mereka mendengar, mereka tak akan mampu melakukan apapun juga setelah mereka mati. Karena telah terputuslah amalan mereka. Subhanallah. Ya. Inilah kesyirikan yang terjadi pada umat Islam. Inilah yang menafikan tauhid. Ini menunjukkan mereka tidak tahu tafsir tauhid itu apa. Tidak tahu makna syahadat la ilaha illallah itu apa. Sekiranya mereka tahu tafsir la ilaha illallah, paham makna syahadat la ilaha illallah, paham makna tauhid, tak akan terjebak mereka kepada kesyirikan-kesyirikan. Abdul Qadir Jilani rahimahullah, yang meninggalkan ilmu yang banyak, seorang yang dijadikan panutan. Subhanallah. Ya, banyak sekali keutamaan-keutamanya, namun dia juga makhluk seperti kita. Kematian telah datang kepadanya. Subhanallah. Bagaimana kau harapkan dia setelah dia mati? Jangankan seorang yang mati, ketika hidup pun seseorang tidak bisa kita meminta kepada seorang manusia yang kita anggap wali sekalipun, nabi sekalipun, wahai nabi, selamatkan kami dari mara bahaya. Bukan punya nabi menyelamatkan manusia daripada mara bahaya. Subhanallah, meski nabi masih hidup,
Meski wali betul-betul masih hidup, engkau tak layak mengatakan kepada sang wali, wahai wali, murahkan rezeki saya. Wahai wali, berilah saya keturunan. Wahai wali, hindarkan saya dari mara bahaya. Ini semua bukanlah wewenang wali. Wali ataupun nabi tak mampu mendatangkan manfaat apapun. Jangankan untuk kalian, untuk dirinya pun mereka tak mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat untuk kalian. Untuk dirinya pun mereka tak mampu menolak mudarat. Buktinya mereka mati. Subhanallah. Tak mampu mereka menolak ajal Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian daripada nabi bahkan mati dalam keadaan terbunuh. Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh. Subhanallah. Kau minta kepada mereka, ini adalah permintaan yang sesat. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fal ayatu khitaban likulli man da'a min dunillahi mad'uwan." Ayat ini adalah merupakan seruan kepada setiap orang-orang yang meminta kepada selain Allah, siapapun yang mereka minta. Wadzalikal mad'u yabtaghi ilallahil wasilah, yang mereka minta sendiri sedang mencari jalan yang paling dekat mendekatkan mereka kepada Allah. Wa yarju rahmatah, mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafu adzabah, mereka juga takut daripada azab Allah. Fa kullu man da'a mayitan, siapapun yang meminta kepada orang yang telah mati, atau ghaiban, meminta kepada orang yang tidak ada di hadapannya, gaib. Subhanallah. Bagaimana keyakinan sebagian sufi, gurunya masih hidup tapi gaib. Ketika dalam keadaan terjepit dia panggil gurunya, ya guruku fulan. Sementara gurunya entah di mana. Subhanallah. Ya, mengapa tak memanggil Rabbul Alamin? Katakan, ya Allah, yang mendengarmu dimanapun engkau berada, yang mampu menyingkap mara bahaya. Amman yujibul muttarra idza da'ah, kata Allah, siapakah yang mampu menyingkap mara bahaya dari manusia ketika manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah Jalla fi'ula. Ya. Wa yakshifus su', siapa yang mampu menyingkap segala macam penderitaan, segala macam kejelekan yang datang kepada hamba. Wa yaj'alakum khalafa'al ardh, siapa yang menjadikan kalian sebagai pewaris bumi ini? Apakah ada selain Allah? Ilahun ma Allah? Adakah Tuhan-Tuhan selain Allah? Tak ada. Ya, maka minta kepadanya semata. Berdoa kepadanya semata, bergantung kepadanya semata. Ya, kata beliau, sawa'un kana bilafzil istighatsah, yang meminta kepada orang-orang yang telah mati baik dengan lafaz istighatsah. Ya, saya pernah mendengar ketika duduk di suatu tempat, ya, disenandungkan bait-bait syair, nasyid untuk memuji Nabi, tapi dalamnya ada kata-kata, ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah bantulah kami dari mara bahaya. La ilaha illallah. Para sahabat tak pernah mengatakan kepada Nabi aghithna. Dikala Nabi hidup pun tak pernah. Bahkan Nabi pernah mengingkari salah seorang sahabat yang berkata ketika mereka disakiti oleh orang-orang munafik, berkata sahabat, ta'ala nastaghithu bi Rasulillah. Mari kita meminta istighatsah kepada Rasulullah. Meminta pertolongan agar Rasulullah menyingkap penderitaan kita daripada kejahatan kaum munafik. Apa kata Nabi? Innahu la yustaghatsu bi, innahu yustaghatsu billah. Tidak layak meminta istighatsah kepada saya, tapi beristighatsalah kepada Allah. Ini dikala beliau hidup, Rasulullah melarang menggunakan kata-kata istighatsah. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi ketika perang Badar, Allah menyebutkan tentang doa Nabi ketika perang Badar, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Ingatlah tatkala kalian beristighatsah meminta kepada Tuhan kalian. Fastajaba lakum, maka Tuhan kalian kabulkan istighatsah kalian. Beristighatsahlah kepada Allah, bukan kepada makhluk. Minta kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya, menghilangkan penderitaan, wabah, bencana misalnya datang kepada satu bangsa. Berkumpul manusia beristighatsah. Kepada siapa beristighatsah? Istighatsah akbar, istighatsah kubra. Kepada siapa beristighatsah? Kepada Nabi, salah alamat. Kepada wali, salah alamat. Ke malaikat, salah alamat. Kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, wa ghairuha, ya, atau berbagai macam lafaz-lafaz lainnya. Faqad tanawalat hadhil ayah. Ayat ini telah benar-benar mencakup mereka. Ya, ditujukan kepada mereka, kama tatanawalu man da'al malaikata wal jin,
Juga ini mencakup orang-orang yang meminta kepada malaikat, berdoa kepada jin. Masuk semuanya. Jin itu makhluk sepertimu, malaikat makhluk sepertimu. Kenapa kau minta kepada makhluk yang mereka adalah ciptaan Allah sebagaimana dirimu? Mintalah kepada Sang Khalik yang menciptakan segalanya. Ya. Faqad nahallahu an du'aihim, Allah melarang kita berdoa kepada mereka. Subhanallah. Apa dalam surah Al-Jin Allah mengatakan wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum raqa. Sesungguhnya sebagian daripada bangsa manusia meminta perlindungan kepada bangsa jin, maka semakin bertambah-tambahlah keponakan jin yang diminta tersebut. Masya Allah. Lihatlah bagaimana para dukun, ya, paranormal yang senantiasa meminta kepada jin, bertolong-tolongan dengan jin, mereka hakikatnya telah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kita agar meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Apalagi jin tak akan memberikan bantuan gratis, dia akan memberikan bantuan ketika dia disembah. Baik dalam bentuk doa-doa yang dipanjatkan kepada jin. Subhanallah, berbagai macam syarat-syarat yang harus dilakukan atas permintaan jin, ini peribadatan kepada jin. Ya, wa bayyana annahum la yamlikuna kashfa ad-dhurri 'anid da'in. Allah menjelaskan bahwasanya apa yang diminta ini tak mampu menghilangkan penderitaan mara bahaya dari orang-orang yang berdoa kepadanya. Ya. Wala tahwiluhu. Tak pula mampu memindahkan mara bahaya kepada tempat yang lain. Wala yarfa'una bil kulli, mereka tak mampu mengangkat seluruh mara bahaya dan bencana. Wala yuhawilunahum min mawdhin ila mawdhin akhar, tak mampu mereka pindahkan satu tempat ke tempat lain. Dulu ketika awal corona, sebagian orang, subhanallah, karena lemahnya ilmu akidahnya, ya, membuat memviralkan video pendeknya bahwasanya obat corona ini foto wali fulan, gantungkan semua corona, semua mara bahaya, lari dengan foto si fulan. Subhanallah. La ilaha illallah. Ini kesyirikan yang kau ajarkan, kau viralkan kepada manusia. Supaya corona tak datang, gantungkan foto wali fulan. Subhanallah. Gantungkan hatimu kepada Allah, minta kepada Allah. Dia yang menurunkan segala macam mara bahaya dan dia pula yang mampu mengangkatnya, bukan makhluk. Subhanallah. Berkata Abdurrahman, fa idza kana du'aul awliya'i was salihin syirkan, jika saja berdoa meminta kepada wali-wali Allah, meminta kepada orang-orang saleh, ya, meminta kepada nabi, ini semuanya kesyirikan, ya, maka bagaimana pula dengan meminta kepada orang-orang yang tak jelas akidahnya, yang dianggap wali. Kadang-kadang anehnya orang tak pakai baju, orang setengah gila, orang gila beneran, dikatakan ini wali. Subhanallah. Ya. Fa inna lillahi wa inna raji'un. Ini keyakinan kaum sufi yang bertentangan. Kadang-kadang orang tersebut tak salat, kadang-kadang dia bergelimang najis, dianggap ini wali. Subhanallah. Kenapa? Karena kakeknya wali. Seolah-olah yang namanya wali adalah merupakan warisan. Wali itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin yang bertakwa. Siapakah wali? Semua orang mukmin yang beriman bertakwa kepada Allah, mereka wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang meninggalkan salat. Subhanallah. Bukan yang orang-orang yang telah hilang akalnya dijadikan wali. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pindah kepada ayat berikutnya menjelaskan makna tauhid. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah tabaraka taala menceritakan tentang Ibrahim, bagaimana tauhid Ibrahim yang lurus, tauhid Ibrahim yang tertinggi, yang wajib dijadikan panutan, yang kita disuruh untuk mengikuti Ibrahim. Ya, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikuti agama Ibrahim, inilah agama yang lurus, agama tauhid. Yahudi, Nasara mengklaim Ibrahim Yahudi, Ibrahim Nasara, mereka tidak beragama sebagaimana agama Ibrahim.
Maka Allah menolak klaim mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim itu tidak Yahudi menyembah Uzair, tidak pula Nasrani menyembah Isa. Bagaimana dikatakan bahwasanya Ibrahim itu Yahudi ataupun Nasrani, padahal Nasrani Yahudi lahir setelah Ibrahim. Walakin kan hanifan, Ibrahim adalah sosok yang lurus. Bagaimana lurus akidah Ibrahim yang kita harus ikuti? Inilah akidah yang lurus. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan berkata kepada kaumnya, "Innani bara'un mimma ta'budun." Saya berlepas diri daripada apa yang kalian sembah. Menunjukkan kepada kita tafsir tauhid yang benar adalah ketika engkau berlepas diri daripada kesyirikan sebagaimana Ibrahim berlepas diri daripada kaumnya dan apa yang mereka sembah. Ketika hatimu tak bergerak, tak mengingkari, tak benci ketika gejala kesyirikan, fenomena kesyirikan di mana-mana ada, menunjukkan tauhidmu rusak. Kuburan dipuja tersebar di mana-mana, yang diminta tersebar di mana-mana, dibuat padanya berbagai macam kegiatan-kegiatan keagamaan di sana, dijadikan sebagai destinasi tujuan orang-orang untuk musafir dengan nama wisata religi. Ke kuburan wali-wali yang dibuat megah semegah-megahnya, agung seagung-agungnya, subhanallah. Pelanggaran demi pelanggaran terjadi. Kadang-kadang kuburan wali dikurungi manusia, di sekelilingnya ada kuburan-kuburan orang biasa. Kuburan-kuburan orang biasa ini diduduki. Subhanallah. Mereka semuanya menghadap kepada kuburan sang wali, jangan menduduki kuburan-kuburan orang biasa. La ilaha illallah. Ini merupakan dosa besar. Duduk di atas kuburan manusia, dosa besar. Nabi melarang. Kata Nabi, la tusallu ilal kuburi wala taqudu alaiha. Jangan salat mengarah kuburan, jangan menduduki kuburan. Kemudian satu lagi kesalahan yang fatal. Semuanya berdoa menghadap kepada kuburan, bukan ke kiblat Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi sebagian daripada orang yang berdoa langsung meminta kepada orang yang telah meninggal tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim sebagai panduan kita dalam bertauhid mengajarkan kepada kita, tauhid tak akan pernah sempurna sampai kita berlepas diri daripada kesyirikan. Kata Ibrahim, "Innani bara'un mimma ta'budun." Saya berlepas daripada apa yang kalian sembah, wahai kaumku. Illa alladzi fatarani, kecuali Dia Allah yang telah menciptakan saya. Subhanallah. Fa innahu sayahdini, Dia akan memberi saya petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Allah jadikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang senantiasa ada berketetapan ya pada generasi yang di bawah Ibrahim. Anak keturunan Ibrahim senantiasa di antara mereka ada yang menegakkan tauhid sampai saat ini. Nabi kita yang mulia adalah merupakan anak keturunan Ibrahim. Maka Allah menjaga kalimat tauhid ada senantiasa setelah Ibrahim. Adapun nabi-nabi sebelum Ibrahim alaihissalatu wassalam punah generasinya. Allah hancurkan, binasakan tatkala mereka menentang nabinya. Dihancurkan kaum Lut, dihancurkan kaum Syuaib, dihancurkan kaum Saleh. Tapi lihatlah bagaimana Ibrahim Allah jaga keturunannya, terus ada tauhid pada mereka. Meski anak keturunannya ada yang menyimpang tauhidnya, tapi tetap ada terjaga kalimat tauhid yang hak sampai hari kiamat pada anak cucu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah dia tafsir daripada tauhid, harus berlepas diri dari kesyirikan. Ya, wa qawlihi, dan ingat juga firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, yaitu kaum Yahudi, mereka kaum Nasara telah menjadikan ahbarahum, para alim ulama mereka, wa ruhbanahum, para ahli ibadat mereka, arbaban min dunillah, menjadi tuhan-tuhan tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayatnya turun, ada salah seorang sahabat Nabi bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim dari negeri Syam berasal, dari Hira, dan dia adalah seorang penganut Nasrani sebelum masuk Islam. Dia membaca kitab Taurat, membaca kitab Injil.
Ketika Nabi SAW datang dengan kemenangan Fatu Makkah ketika itu, ya dia pun masuk ke dalam Islam. Asalnya adalah agama Nasrani, Nasara, Ali bin Hatim. Maka Nabi bacakan di telinganya firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka telah menjadikan para alim ulama mereka, para pendeta-pendeta mereka, uskup-uskup mereka, rahib-rahib mereka, rabi-rabi mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata Adi, "Ya Rasulullah, ya, kami tak pernah merasa menyembah mereka. Ya. Kami tak pernah merasa menyembah para pendeta kami, uskup-uskup kami, alim ulama kami, rabi-rabi kami. Kami tak pernah merasa menyembah mereka." Maka Nabi yang mulia SAW menjelaskan kepada Adi makna ibadah menyembah mereka. Kata Nabi yang mulia SAW, bukankah mereka menghalalkan sesuatu, kalian pun menghalalkan apa yang mereka halalkan? Kata Adi, ya. Bukankah mereka mengharamkan sesuatu, kan mengharamkan apa yang mereka haramkan? Kata Adi, ya. Padahal apa yang mereka halalkan, apa yang mereka haramkan bertentangan dengan isi Taurat dan Injil. Ya. Maka kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum. Itulah makna ibadah kepada mereka. Tauhid itu bukan hanya sekedar kau meyakini Allah sang pencipta, pengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, berizki. Bukan hanya itu tauhid. Tauhid itu bukan hanya engkau sekedar beribadah menyembah kepada Allah, tidak mengingkari kesyirikan. Dan tauhid itu bukan hanya sekedar engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, sementara engkau menjadikan alim ulamamu sebagai rujukan dalam halalkan dan mengharamkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan beragama kami dan Nasara, mereka tidak lagi mengikutkan apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Tapi mereka mengikuti apa yang dihalalkan oleh para alim ulama mereka dan para ahli ibadah mereka. Cara beragama mereka. Kata Nabi, bukankah mereka yang adil telah menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan? Kalian mengikuti mereka? Bukankah mereka telah mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan? Kalian mengikuti mereka? Kata dia, ya Rasulullah, fatilka ibadatuhum. Itu makna beribadah kepada mereka. Dan ini pun terjadi kepada kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin mengkultuskan sosok orang-orang yang mereka tokohkan, orang alim mereka, kiai mereka, panutan mereka, tuan guru mereka, dikultuskan seolah-olah sebagai Tuhan dalam menghalalkan dan mengharamkan. Apa yang dihalalkan oleh tokoh-tokoh mereka, tuan guru mereka, orang alim mereka, walau bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka halalkan. Apa yang diharamkan oleh para alim ulama mereka, tokoh-tokoh mereka, kiai mereka, tuan guru mereka, mereka ikuti pula. Subhanallah. Ini maknanya beribadah. Kita harus memastikan, memahami, meyakini yang berhak diikuti adalah Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah sebagai perantara antara kita dan Allah Jalla fi'ula. Selain daripada Rasulullah, tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti mereka dalam segala hal. Bahkan jika kita mengikuti apa yang mereka syariatkan, mereka menghalalkan, mereka mengharamkan, sementara bertentangan dengan apa yang dihalalkan dan diharamkan Rasulullah, berarti kita telah menyembah mereka. Maka fanatik buta kepada orang-orang ditokohkan dalam Islam, ini maknanya adalah peribadatan kepada mereka. Selama guruku yang berkata pasti benar, guruku tak bisa salah. Yang menyelesaikan guruku maka dia telah menyelesaikan agama. Allahu Akbar. Siapa gurumu? Gurumu bukan tujuan. Tujuan kita adalah dalil. Guru tugasnya adalah berusaha menyampaikan dalil kepada murid-muridnya, kepada umat. Inilah dalilnya. Bukan dia menjadi tujuan. Subhanallah. Ka'bah itu adalah tujuan kita dalam sholat. Itulah kiblat kita. Subhanallah.
Orang-orang yang menunjukkan kita kepada kiblat bukan tujuan. Tatkala kita kebingungan mana arah kiblat, ditanya kepada orang, "Wahai fulan, mana kiblat?" Dia katakan, "Ini kiblat." Kita ikuti sarannya karena dia menunjukkan kepada kiblat yang benar. Bukan malah orang ini kita jadikan sebagai kiblat, kita ikuti dalam segala hal. Subhanallah. Maka kiblat Ka'bah itu bagaikan dalil bagi manusia. Ketika telah datang baginya dalil, telah tampak baginya kiblat, tidak halal baginya berpaling kepada kiblat lain, tak halal baginya meninggalkan dalil kepada pendapat lain. Subhanallah. Ketika engkau tinggalkan dalil gara-gara pendapat ulamamu, kiaimu, tuan gurumu, berarti engkau telah menyembah mereka. Subhanallah. Dan itu terjadi pada sebagian kaum muslimin. Taklid buta. Sementara Allah tidak inginkan kita demikian. Allah mencela kaum Yahudi dan Nasara yang mengangkat para pendeta mereka sebagai Tuhan. Makna mengangkat sebagai Tuhan bukan mereka sujud kepada pendeta mereka. Bukan. Tapi mereka mengharamkan apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh ulama-ulama mereka, para ahli bidah mereka. Sementara hal tersebut tak sesuai dengan dalil. Subhanallah. Tak sesuai dengan isi Taurat, tak sesuai dengan isi Injil mereka. Maka mereka dianggap Allah menyembah Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Maka ada namanya syirkun fit tasyri'. Ada namanya syirik dalam masalah membuat syariat. Tak ada orang yang boleh menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu karena hak mengharamkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang membuat hukum sendiri. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Apakah mereka punya sekutu-sekutu tandingan selain daripada Allah yang membuat untuk mereka jalan dalam beragama? Tak ada yang berhak buat jalan agama, karena jalan agama Allah yang membuatnya. Subhanallah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan billah. Mereka buat syariat sendiri yang tidak pernah Allah izinkan. Kata tuan guru ini halal. Kata tuan guru ini haram. Subhanallah. Padahal semuanya harus mengacu kepada dalil. Subhanallah. Siapapun perkataan, siapapun juga setinggi apapun orangnya, ketika menyelesaikan dalil wajib ditolak. Tidak boleh ikuti. Subhanallah. Ya. Berkata ulama-ulama kita terdahulu, man istabana lahu sunnatu Rasulillah, barang siapa yang telah nyata baginya sunnah Rasulullah, fala yahilu lahu an yatrukahu liqauli ahadin minas, tak boleh ditinggalkan hanya karena mengikuti perkataan manusia. Subhanallah. Syafi'i rahimahullah mengatakan, jika ada perkataanku menyelisih dalil, campakkan, buang perkataanku, ambil dalil. Jika ada perkataanku tak sama dengan dalil, al haditsu madhhabi. Sesungguhnya hadis yang benar itulah pandanganku sebenarnya. Kesanalah aku menghadapkan diriku. Itulah pendapatku. Subhanallah. Jadi ayat ini menafsirkan makna tauhid. Tauhid itu adalah ketika engkau ikut syariat Allah. Apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, bukan ikut syariat makhluk. Subhanallah. Sekalipun dia adalah orang-orang yang kau anggap tokoh, alim dan semacamnya. Kita tidak melecehkan alim ulama, tidak merendahkan mereka, kita muliakan mereka, namun kita dilarang mengikuti mereka dalam ketergelinciran mereka. Subhanallah. Datang kepada negeri kita ini Islam dari para pendai, penyuruh kepada Islam dari berbagai tempat, ada yang dari Gujarat, ada dari Hadramaut, macam-macam datang ke negeri kita menyampaikan agama. Sampailah kepada kita Islam, maka kita ikuti Islam ini, kita beragama Islam dengan sukarela. Tapi ketika orang-orang terdahulu yang mereka membawa kepada agama kita ini, kepada Islam, dalam perkara tertentu mereka salah, tak boleh kita ikuti. Sekiranya mereka memiliki ketergelinciran, kesalahan, tidak boleh kita ikuti. Setelah datang kepada kita kebenaran, kita ikuti kebenaran, kita ikuti dalil. Ini cara beragama yang benar. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qouli ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa taala menafsirkan makna tauhid. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Di antara bentuk kesyirikan tatkala engkau mencintai dalam bab ibadah makhluk semacammu. Apa itu cinta dalam bentuk ibadah? Cinta dalam bentuk ibadah adalah cinta yang diiringi dengan ijlal, mengagungkan zat yang kau cintai, memuliakannya.
serta menghinakan dirimu, merendahkan dirimu di hadapannya. Inilah makna cinta yang sifatnya ibadah. Karena cinta itu ada yang sifatnya fitrah. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada harta itu fitrah. Cinta kepada tanah air, cinta kepada suku, cinta kepada bangsa itu fitrah. Ya, tak bisa dipungkiri. Namun ketika kecintaan kita kepada istri, kepada anak, kepada orang tua mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada jihad, ketika itulah cinta fitrah ini, cinta insting ini menjadi masalah. Ketika itu turun firman Allah, "Qul in kana abaukum wa abnaukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi." Katakan Muhammad, sekiranya orang tua kalian, istri kalian, anak-anak kalian, kerabat kalian, rumah yang kalian cintai, yang kalian ridhai, ya, dan perdagangan yang kalian khawatir akan kerugiannya lebih kalian cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tunggulah datang kepada kalian azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ini yang dibahas, cinta fitrah enggak dibahas, tapi yang dibahas adalah cinta dalam bab ibadah. Sebagaimana orang-orang yang mencintai siapa yang mereka puja, yang mereka sembah, yang mereka jadikan sebagai tempat bergantung dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka lebih mencintai Tuhan-Tuhan yang mereka puja ini, makhluk yang mereka puja, lebih daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat di rumah-rumah Allah, di masjid Allah tak pernah menangis, tapi salat di kuburan wali fulan, di kuburan ali fulan, menangis sejadi-jadinya. Subhanallah. Di rumah Allah tak pernah khusyuk, tapi di kuburan sang wali khusyuk meminta, khusyuk berdoa. Subhanallah. Ya. Jika nama Allah dicelat, dia tak begitu marah, tapi ketika nama wali tersebut, ya, dia tak ketika ada yang menjelaskan kedudukan wali tersebut, tak boleh jadikan sebagai tempat meminta, tempat memuja, tempat bergantung, maka dia marah besar. Dia siap mengeluarkan apapun, dia rela untuk menyerahkan jiwa raganya untuk membela apa yang diyakininya. Ya subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tauhid yang benar itu ketika cinta ibadah ini hanya kau peruntukkan untuk Allah. Cinta dalam bentuk pengagungan serta menghinakan dirimu, merendahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada ayah, cinta kepada ibu, tapi bukanlah cinta ibadah. Dalam pengertian bukanlah kita merundukkan diri kita kepada sang ayah, tidak. Sujud kepada sang ayah, tidak, dilarang. Ya, mencium kaki ayah dilarang. Karena sujud, ruku itu adalah ibadah yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka harus dibedakan antara cinta fitrah dengan cinta ibadah. Dan ini ayat menjelaskan tentang cinta ibadah yang diberikan oleh orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sementara orang-orang yang benar imannya begitu dahsyat kecintaannya kepada Allah, lebih daripada kecintaan mereka yang terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka cintai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis sahih dari Nabi SAW dia bersabda, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, sekedar ucapan, tidak guna sekedar ucapan. Harus datang kedua. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Kemudian dia ingkari, dia benci, dia musuhi segala sesuatu, ya, yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, haruma maluhu wa damuhu. Mereka lah yang tauhidnya benar, yang haram ditumpahkan darahnya, haram diambil hartanya, haram diperangi, karena dia seorang ahli tauhid. Maka makna tauhid, ya, adalah engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kau iringi dengan amalan, engkau kafir, engkau ingkar, engkau benci kepada apa-apa yang disembah dari selain Allah, yang dipuja, yang diminta. Ketika engkau melihat fenomena kesyirikan, hatimu itu bersedih, mengingkari, subhanallah, berarti engkau mukmin sejati. Tapi ketika ada situs-situs kesyirikan merajalela, hatimu tak mengingkari, tidak membenci, maka engkau belum bertauhid. Demikianlah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, ya, pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah tabaraka taala kita akan jelaskan di kesempatan yang lain
ya dalam pembahasan lain. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Tafadhal akhi. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada Ustaz, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dengar bersama-sama bisa memberikan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemirsa Ahsan TV, itulah tadi pembahasan kita, yaitu pembahasan Hasyiah Kitab Tauhid yang dengan tema tafsir tauhid dan tafsir syahadat. Dan alhamdulillah para pemirsa Ahsan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa menanyakan pertanyaan di nomor 0811 9007 912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa menanyakan pertanyaan di nomor 0811 9007 913. Tapi sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bolehkah mengucapkan Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana? Apakah ini termasuk kesyirikan, Ustaz? Dan apakah salawat Ya Rabbi bil Mustafa ini adalah salawat yang diajarkan Nabi? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya, berdoa itu adalah ibadah. Ya. Maka dalam bentuk ibadah harus terkumpul padanya dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh Nabi SAW. Dan tidak ada keterangan satupun daripada hadis-hadis yang sahih, yang benar, Nabi mengajarkan kita berdoa kepada Allah dengan berperantara dengan diri beliau, tak pernah. Kecuali datang dalam hadis-hadis yang palsu, dalam hadis-hadis yang lemah, ya, tak pernah ada. Hadis-hadis yang sahih ada memang sebagian hadis, tapi hadisnya tak sahih. Ya, jika Anda ingin tahu hadis-hadis yang tak sahih dalam bab tawasul ini, silakan merujuk kepada kitab Syekh Al-Albani rahimahullah tabaraka taala. Ya, maka tak ada satu riwayat mengatakan Nabi mengajarkan para sahabatnya berdoalah dengan bermentara kepadaku. Ya, tak pernah mereka berdoa bijahi sayyidina Rasulillah, enggak pernah. Bihaqqi Rasulillah, tak pernah. Tak pernah mereka berdoa Ya Rabbi bil Mustafa, tak pernah. Ya. Dan tawassul dalam agama kita adalah ibadah. Dan dia adalah syariatnya. Dalam agama kita tawassul itu menjadi benar dan dibenarkan ketika tawassul tersebut berbentuk satu daripada tiga hal. Pertama, bertawassul berperantara kepada Allah dengan nama-namanya yang mulia, sifat-sifat yang maha tinggi. Ini tawassul yang pertama. Allah yang memerintahkan kita bertawassul dengan nama-namanya. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka memintalah dengannya. Maka engkau bertawassul dengan nama Allah, katakan Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna ya Allah, yang pemurah penyayang, rahmati kami. Ya Razzaq, urzuqna. Ya Razzaq, pemberi rezeki, berilah kami rezeki. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini tawassul yang pertama. Bertawassul dengan nama-nama Allah SWT, sifatnya maha tinggi. Yang kedua, bertawassul dengan doa orang saleh. Ya, yang masih hidup, yang ada di hadapanmu, yang kau bisa minta dengan doanya. Sebagaimana terjadi di antara para sahabat datang kepada Nabi, Ya Rasulullah, ya doakan aku, mintalah aku kepada Allah SWT agar Allah buat seperti ini, buat seperti itu. Ini tawassul dengan perantara doa Nabi SAW. Maka tak mengapa engkau bertawassul dengan orang yang kau anggap baik, saleh. Kau katakan, Tuan Guru doakanlah saya agar Allah mudahkan rezeki saya. Itu boleh. Tapi kalau katakan, Tuan Guru murahkan rezeki saya, salah alamat. Tapi katakan, Tuan Guru mohonlah kepada Allah, doakan supaya Allah mudahkan urusan saya. Boleh. Ini tawassul dengan doa orang saleh. Tawassul yang kedua. Tawassul yang ketiga, yang dibolehkan karena semua ini adalah dalilnya, bertawassul dengan amal saleh yang kau lakukan. Engkau berpuasa Senin Kamis. Ya, misalnya kau katakan, Ya Allah, dengan puasaku ini, dengan amal salehku ini, engkau bersedekah. Ya Allah, dengan sedekahku ini, kabulkanlah hajatku. Ini dibolehkan. Masing-masing memiliki dalil dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasulullah SAW yang nanti kita akan bahas.
Adapun bertawasul selain daripada 3 hal ini tidak terdapat padanya dalil. Dan hukum bertawasul dengan perantara makhluk adalah perkara yang tidak ada padanya contoh. Kita mengatakan itu bid'ah. Ya, karena tak ada contoh dan ini ibadah. Ya. Tapi tidak kita katakan syirik selama hanya sebagai sarana berperantara kepada Allah. Dalam bentuk ya tawassul dengan kedudukannya tidaklah syirik, tapi dia bid'ah. Tapi ketika ada orang bertawassul meminta kepada orang-orang yang telah mati langsung agar disampaikan kepada Allah SWT, ini jelas kesyirikannya, dan inilah kesyirikan kaum musyrikin. Mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka, mereka menyembelih kepada berhala mereka agar berhala-berhala ini adalah merupakan simbol-simbol Tuhan, sampaikan kepada Allah. Ini kesyirikan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah, Allah khairan kepada Ustaz atas jawaban, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Sudah ada penelpon yang masuk. Ya, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana, Pak? Dengan Bapak Yanto di Lampung. Iya, dari Bapak Yanto di Lampung. Iya, langsung pertanyaannya, Pak. Iya, saya mau bertanya, kalau kita lagi melakukan sholat. Halo? Iya, silakan bertanya, Pak. Setelah kita baca Al-Fatihah, terus kita baca ayat, cuman 1 ayat aja, umpamanya kita baca di surat Yasin, umpama salamun qaulam mir rabbir rahim, cuman 1 ayat aja untuk rakaat itu, kira-kira bisa nggak gitu? Ada dalilnya apa enggak gitu, Pak? Ya, saya begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Boleh kita baca 1 ayat ya dalam salat kita setelah membaca Fatihah? Jawabannya boleh. Mana dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Quran. Maka tak mengapa engkau baca 1 ayat, salamun qaulan min rabbir rahim. Ya, tak ada masalah, dan salatmu sah. Bahkan sekiranya kau tak baca ayat apapun kecuali Fatihah, salatmu sah. Karena ulama-ulama sepakat bahwasanya yang menjadi rukun adalah Fatihah, adapun membaca ayat sunnah. Mustahabbatus shalah, perkara-perkara yang dianjurkan dalam salat. Sekiranya tidak dibaca ayat juga salatnya sah. Sekiranya dibaca 1 ayat juga sah. Ya, namun haruslah kita ya meyakini bahwasanya semakin banyak ayat yang dibaca semakin besar ganjaran pahalanya. Ya, semakin banyak ayat yang kita baca, setiap 1 huruf akan Allah berikan ya 10 kebaikan. Daripada kau baca Yasin, Allahu Akbar. Kenapa kau lanjutkan wal Qur'anil Hakim? Ya, lanjutkan. Supaya apa? Supaya pahala bertambah-tambah. Mengapa kau bakhil bagi dirimu? Kau baca 1 ayat saja, sad, kau ruku. Sahnya sah saja. Tak ada yang mengatakan tak sah, tak kau baca pun sah. Namun mengapa engkau cukupkan dengan sad? Huruf-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terputus dalam Quran, itu merupakan i'jaz, perkara mukjizat yang membuat kebingungan bangsa Arab. Begitu dalam, begitu indah, yang mereka tak tahu artinya. Ya, kau bacalah ayat setelahnya. Ya, mengenai masalah sah, tak ada masalah. Apalagi yang kau meyakini bahwa 1 ayat inilah yang paling baik. Kau tak ganti-ganti. Setiap kali kau sholat, habis Fatihah, salamun qaulan min rabbir rahim. Kenapa kau baca berketerusan? Ada keutamanya, Ustaz. Ketika kau katakan ada keutamaan, mana dalilnya? Ketika tak ada, jadi bid'ah dia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari SMS Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz tentang tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat dari Pak Hartoyo di Bengkulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat adalah tauhid
yang terdapat dalam Quran. Bahkan dalam surah Al-Fatihah saja terdapat 3 tauhid ini. Nanti kalau di surah An-Nas juga terdapat 3 tauhid ini. Ya, pembagian tauhid menjadi 3 atau menjadi 2 bagian, subhanallah, sebagaimana perkataan para ulama adalah pembagian yang tidak masalah ketika benar maknanya. Ya, sebagian orang mengingkari tauhid dibagi 3. Sebagian orang mengingkari tauhid dibagi 2. Subhanallah, padahal ketika dijabarkan, diuraikan tak pernah keluar daripada 3 hal ini. Subhanallah. Dan apa itu makna tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah engkau mengesahkan, meyakini bahwasanya hanya Allah semata Tuhan pencipta, pengatur, pemelihara, penjaga, yang menghidupkan, mematikan. Tak ada Tuhan selain Allah yang menghidupkan, mematikan, mencipta, memelihara, memberi rezeki, menghinakan, memuliakan, mendatangkan manfaat, menolak kecuali Allah. Itulah tauhid rububiyah. Ya. Mengesahkan Allah dalam perbuatannya, hanya Dia yang mencipta, memelihara, mengatur. Ketika engkau yakin ada wali turut mencipta, ada wali turut mengatur, memelihara, ada wali turut memberikan rezeki, ada wali dapat mendatangkan manfaat, menolak mudarat, maka telah ternodailah tauhid rububiyahmu. Ini tauhid rububiyah. Jadi kata-kata Rabbun, makna Rabbun adalah pencipta, pengatur, pemelihara. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Meyakini bahwasanya hanya Allah Tuhan yang satu yang berhak diberikan kepadanya ibadah. Ya, Allah itu adalah merupakan nama yang bermakna dzul uluhiyah, pemilik ibadah. Ketika ibadah kau serahkan kepada selain Allah, contoh ibadah doa, engkau berdoa kepada selain Allah, maka telah ternodailah tauhid uluhiyahmu. Menyembelih itu ibadah, kata Allah, fasalli lirabbika wanhar, salatlah engkau untuk Tuhanmu dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Ketika engkau menyembelih untuk hantu, untuk jin, untuk membangun jembatan, untuk membangun macam-macam, ini kesyirikan, ditujukan untuk jin, ditujukan untuk hantu, ditujukan untuk jin di lautan dan semacamnya. Ini kesyirikan. Maka ternodailah tauhid uluhiyahmu. Maka inti tauhid uluhiyah, wajib meyakini hanya Allah yang berhak diberikan kepadanya ibadah. Ya. Yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Engkau meyakini Allah Tuhanmu punya nama-nama yang indah, setiap namanya mengandung sifat, punya sifat-sifat yang maha tinggi, menunjukkan kebesarannya, keesaannya, dan engkau wajib meyakini itu semua. Dan engkau wajib meyakini Allah Tuhanmu itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tak pernah sama dengan sifat-sifat makhluk hakikatnya. Karena Allah maha tinggi, maha sempurna. Ya, apabila engkau mengingkari nama, engkau mengingkari sifat, maka telah ternodailah tauhid asma wa sifatmu, sebagaimana kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari nama-nama Allah, tergelincirlah tauhid asma wa sifatmu. Sebagaimana kaum Mu'attilah yang menafikan Allah memiliki nama dan sifat, atau musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluknya, ini tergelincir dalam bab asma wa sifat. Maka dalam ucapan ya alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kata-kata Allah mengacu kepada tauhid uluhiyah. Rabbil alamin, ungkapan Rabbil alamin mengacu kepada tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim mengacu kepada tauhid asma wa sifat. Itulah secara garis besarnya, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Na'am. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana, Pak? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mau tanya ini Pak Ustaz, mau minta hamba Allah dari Bogor Pak Ustaz. Ya. Silahkan. Iya, mohon maaf Pak, bisa televisinya, suara di televisinya mohon dikecilkan dulu, fokus ke telepon saja. Baik. Mau tanya ini Pak Ustaz, mohon penjelasannya tentang masalah jin korin Pak Ustaz. Apa benar penjelasannya kalau sampai meninggal dia ikut ke kuburan, apa seperti gimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwwata illa billah. Ya. Perkara jin adalah merupakan perkara gaib yang kita hanya mengimaninya ketika ada dalil. Ya, dan kita tidak bisa memperluas perkara yang gaib kecuali jika ada padanya dalil. Dan Nabi yang mulia SAW telah mengatakan dalam hadis beliau, sesungguhnya setiap orang telah memiliki
syaitan, ya, yang mengiringinya, yang disebut dengan nama qarin. Karena syaitan daripada bangsa jin. Maka bertanya sahabat Nabi, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, demikian pula dengan aku. Aku pun memiliki qarin yang mengiringi Nabi SAW. Ya, berupa syaitan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala telah selamatkan aku darinya. Ini menunjukkan ya keistimewaan Nabi. Allah telah selamatkan daripada tipu daya qarin. Maka dari hadis ini kita mengetahui adanya syaitan yang senantiasa memberikan kepada kita bisikan-bisikan kejelekan. Setiap anak Adam hakikatnya dalam dua magnet yang tarik-menarik. Ada bisikan-bisikan syaitan, itulah qarinnya, dan ada bisikan-bisikan malaikat subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Jadi ada bisikan-bisikan malaikat yang senantiasa memberikan kepada inspirasi untuk berbuat baik, dan akan dia selalu dalam dua tarikan ini. Ya, terkadang kemari, terkadang kemari. Terkadang karena kuatnya imannya kepada Allah, dia tak akan lagi dapat sekalipun diganggu oleh syaitan qarinnya, karena Allah menjaga orang tersebut, karena dekatnya dia kepada bisikan malaikat, ya, yang membisikkan dia kepada kebaikan, yang mengerjakan kebaikan, berlindung kepada Allah, selamat. Kadang-kadang ketika dia meninggalkan ilmu, meninggalkan zikrullah, meninggalkan ibadah, dekatlah kepada bisikan syaitan. Subhanallah. Sehingga boleh jadi ketika hatinya telah mati, telah berkarat, tak akan terdengar lagi baginya bisikan-bisikan malaikat. Maka jelas setiap orang memiliki syaitan yang menggodanya, ya, yang berusaha menginspirasinya untuk berbuat kejelekan. Ya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala telah selamatkan nabinya daripada syaitan tersebut. Kita menyebutnya dengan nama qarin. Ya, hanya sebatas itu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Nah. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Tapi Ustaz, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada penelpon yang masuk lagi. Kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan dari mana, Pak? Dari Aldo di Sumatera Barat, Pak. Iya, dari Bapak Aldo, dipersilakan pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya, Ustaz. Ana berobat sama dua dokter. Yang satu dokter, Ana berobat tapi Ana nggak sembuh. Yang satu dokter lagi, Ana sembuh, Ustaz. Tapi selama ini sampai sekarang Ana pun meyakini sama dokter yang satu lagi, Ustaz. Gimana, Ustaz? Ini, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita wajib meyakini bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah, huwa syafi, bukan sang dokter. Bapak harus pahami. Ya, kata Nabi Ibrahim tentang Tuhannya Allah, alladzi yut'imuni wa yasqin, dialah Tuhanku yang memberikan aku makan, yang memberikan aku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, ketika aku sakit Tuhanku yang menyembuhkanku. Jadi harus pertama yakini kesembuhan itu bukanlah milik dokter, tapi milik Allah. Dia yang berikan kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Kalaulah kesembuhan itu milik dokter, tak akan pernah dokter itu sakit. Tapi kita lihat, dokter juga sakit. Dokter juga ada yang mati. Dokter juga ada yang kena komplikasi. Dokter kena gula, kena ginjal. Padahal dia dokter. Menunjukkan dokter itu bukanlah penyembuh. Penyembuh Allah. Tapi dokter adalah merupakan perantara sebab kesembuhan. Maka apabila Anda mencari pengobatan ke dokter A, tak kunjung sembuh, ke dokter B sembuh, ini adalah sebab, bukan dia yang menyembuhkan. Boleh jadi bahwasanya penawar yang diberikan lebih sesuai dengan Anda, tak sesuai dengan dokter yang pertama. Sebaliknya sebagian orang kebalikan daripada Anda. Dia berobat kepada dokter yang Anda katakan lebih handal, ternyata tak sembuh. Berobat kepada dokter pertama sembuh. Subhanallah. Ya, itu adalah hal yang biasa. Ya, dokter-dokter itu ada yang dia cocok dengan dokter A, cocok dengan dokter B. Tapi kita yakini bukan dokter pemilik kesembuhan, Allah SWT. Ini hanyalah perantara sebab. Ya, yang kita disuruh untuk menjalankan kata Nabi, tadawu ibadallah. Berobatlah wahai hamba Allah, sungguhnya Allah jika menurunkan penyakit, Allah akan turunkan penyembuhannya. Kadang-kadang orang sembuh tanpa ke dokter. Dahulu kala orang tua kita tak tahu yang namanya dokter. Sampai saat ini sebagian tempat orang-orang yang jauh di pedalaman sana, di pedalaman Mentawai sana misalnya, di pedalaman mana? Di pedalaman di Papua sana, mereka tidak kenal dokter, tapi mereka sembuh. Subhanallah.
Dengan apa? Dengan berbagai macam sarana obat-obatan yang mereka ambil daripada hutan yang kadang-kadang luar biasa khasiatnya. Ya, kadang-kadang mereka terluka. Kalau kita ke kota langsung dibawa ke dokter, mungkin dijahit supaya berhenti darahnya. Sebagian orang tidak. Sebagian orang di pulau-pulau sana begitu handal dalam perkara ini. Mereka terbiasa terluka. Subhanallah. Kadang-kadang mereka ambil beberapa jenis tanaman, mereka tempelkan sembuh dengan izin Allah. Maka dalam berobat kita harus berobat dengan apa yang Allah halalkan. Ya, ada berobat ke para dokter, ada berobat ke para tabib dengan mengkonsumsi herbal, dengan pengobatan berbagai macam rumputan dan semacamnya. Ada pengobatan dengan apa-apa yang datang dari Nabi, dengan zam-zam contohnya, dengan minyak zaitun. Ini semua pengobatan-pengobatan yang syar'i dalam pengertian dibolehkan. Ada juga orang yang datang ke dokter tak sembuh, datang ke dukun sembuh. Ya, jangan dikatakan dukunlah yang menyembuhkan penyakit, tidak. Ini sebab, kadang-kadang sebabnya sebab yang haram, melalui perantara jin, bantuan jin. Sama dengan orang mencari rezeki, ada dengan yang halal, ada dengan haram. Ini merampok, dapat rezekinya, ini dengan bekerja yang halal. Demikian juga dalam bab perobatan. Ini ke dokter, ini ke dukun, ini halal, ini haram. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Kita lanjut lagi Ustaz ke pertanyaan selanjutnya dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau bertanya, saya suka makan obat penenang Ustaz. Apakah dosa Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah ba'du. Mengenai masalah obat-obatan, tentulah ditanyakan kepada ahlinya, kepada para dokter, ahli obat-obatan. Kira-kira obat yang konsumsi ini untuk menenangkan dirimu, apakah berbahaya jika dikonsumsi terlampau banyak, berketerusan, menjadi candu? Tanyakan kepada mereka. Kaidah dalam agama, selama dia tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar, tak ada masalah. Tanyakan kepada mereka bagaimana dosisnya, bagaimana makannya, berapa kali sehari. Nah, jika kata mereka tak ada masalah, meringankan, tak ada masalah pula. Tanyakan kepada mereka. Ya, tapi jika engkau bertanya tentang ketenangan jiwa, ketenangan batin, itu ada pada dokter-dokter agama, para ulama, para asatidzah. Sesungguhnya mereka lah yang punya penawar ini, yang menyuntikkan kepadamu obat-obat berupa wahyu, ilmu yang bermanfaat, keyakinan dengan Allah, berprasangka baik kepada Allah, yang membuat hatimu tenang, hatimu tentram. Ketenangan jiwa, ketentraman hati adalah merupakan penawar yang paling dahsyat daripada berbagai macam penyakit. Subhanallah. Wallahu ta'ala alam. Naam. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi Ustaz, kita lanjut lagi ke pertanyaan saya. Sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Halo. Iya. Dengan siapa dari mana? Halo. Halo. Iya, dengan siapa dari mana? Dengan hamba Allah Pak di Kalimantan Selatan. Iya, dipersilakan Bapak pertanyaannya. Hamba Allah Pak di Kalimantan Selatan. Mohon maaf Pak, mungkin suara televisinya bisa dikecilkan dulu. Fokus ke telepon saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, beberapa hari yang lalu adik ipar saya dirawat di rumah sakit, tapi alhamdulillah sekarang sudah keluar. Pada saat dirawat ada keluarga istrinya yang menawarkan pengobatan jarak jauh Ustaz. Dia di Kalimantan Timur, kami kan di Kalimantan Selatan. Nah mungkin karena kebetulan si adik saya itu yang tadinya nggak mau makan, yang tadinya tidurnya susah, sekarang bisa tidur. Nah, yang saya ingin tanyakan, perbuatan seperti itu apakah termasuk perbuatan syirik, Ustaz? Bagaimana cara mengobatinya, Pak? Dari jarak jauh itu bagaimana? Disuruhnya diletakkan air di atas HP, Ustaz. Mungkin dibaca-baca gimana, saya kurang tahu juga. Di rumah sakit itu dengan adik ipar saya itu. Katanya setelah itu ada perubahan adik ipar saya itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Adapun berobat tadi telah bahas, disyariatkan. Ya.
Tapi berobat adalah dengan cara-cara yang memang diterima oleh logika yang sehat. Ada padanya tajribah, pengalaman. Sebagaimana kita ketahui, obat yang kita konsumsi adalah obat yang hasil daripada pengalaman-pengalaman yang sudah lama dikembangkan oleh orang terdahulu. Ya, maka di antara kode etik berobat jangan sampai bertentangan dengan logika yang sehat, bertentangan dengan dalil syara'. Misalnya bertentangan dengan dalil syara', ada orang sakit datang kepada Anda, ya, kakinya patah misalnya, tapi yang Anda urut kaki ayam. Ini bertentangan dengan logika sehat. Yang patah kaki orang, yang diurut kaki ayam. Subhanallah. Ada orang yang sakit, katanya dia pindahkan penyakitnya kepada binatang. Maka tiap orang sakit harus membeli kurbannya. Misalnya membeli ayam, membeli lembu, membeli sapi. Kemudian kata sang tabib tersebut, penyakitnya akan dipindahkan ke ayam, akan dipindahkan ke sapi. Kalau penyakitnya besar, kepada sapi. Nanti sapi disembelih, dimakan beramai-ramai, ditampakkan bagaimana jantungnya membiru. Ini semuanya sihir, ini pengobatan yang tak masuk akal. Ya, maka pengobatan jarak jauh bagaimana caranya? Ya, dan kita harus meyakini bahwasanya kesembuhan milik Allah, bukan milik manusia. Kita hanya disuruh untuk berusaha berikhtiar dengan ikhtiar yang halal. Apabila misalnya seseorang ya membacakan di air minum mantra-mantra yang syar'i, namanya ruqyah syar'i, yang membacakan Fatihah, membacakan Al-Ikhlas, membacakan An-Nas, membacakan ayat kursi dan lain-lainnya, ayat-ayat dan zikir dan Nabi SAW diminumkan kepada yang sakit, maka tak ada masalah. Ya, dikirim air tersebut. Nah, ini sudah saya bacakan, sudah saya ruqyah. Walaupun kita tidak mengajarkan orang untuk bergantung kepada manusia dalam bab ruqyah, tapi kita ajarkan kepada yang sakit, engkau di sana ambil air, kau minum, ya, sebelum kau minum air tersebut bacakan padanya Quran, ayat kursi dan semacamnya, atau orang terdekat dengan yang membacakan ruqyah. Ya, ini cara-cara yang syar'i. Misalnya ada tempatnya sakit, bacakan minyak zaitun, Al-Fatihah berulang-ulang, dibacakan ayat kursi, dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, misalnya dibacakan zikir-zikir dari Nabi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa dan semacamnya disapukan. Ini dibolehkan. Ya, oleh karena itu jika tak masuk akal pengobatannya jarak jauh, tidak boleh. Subhanallah. Dan orang kadang-kadang sembuh, ya, disebabkan setelah Allah Subhanahu wa taala adalah karena motivasi. Kadang-kadang motivasi yang membuat orang sembuh bukan obat. Kadang-kadang orang pergi ke dokter saja, melihat dokter saja, mendengar perkataannya, mendengar daripada dokter motivasi, insya Allah Bapak sembuh dia. Bukan karena obatannya. Ya, boleh jadi orang termotivasi, engkau sembuh, maka sembuhlah dia dengan motivasi tersebut. Ya, karena orang ingin sehat, kadang-kadang keinginan keras tersebut membuat dia sehat. Bukan gara-gara pengobatan yang tak masuk akal ini. Oleh karena itu, hendaklah kita pastikan masuk enggak asal logika kita seperti ini. Dari jarak jauh, misalnya pakai tenaga dalam, ini enggak masuk akal. Ya, bertentangan dengan dalil syara'. Boleh jadi dengan perantara doa, ya, jarak jauh tak ada masalah. Kita dari jarak jauh doakan dia. Ya, katakan, wahai fulan, mohon doakan saya agar Allah sembuhkan. Dan dia berdoa dari jarak jauh, boleh. Ini tawasul yang boleh. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Na'am. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Tapi Ustaz, itulah tadi pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelum itu kita tanya dulu Ustaz, mungkin ada beberapa ihtitam dari Ustaz. Iya. Cukup Ustaz? Ya, cukup insyaallah. Cukup Ustaz. Taib para pemirsa Hasan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV bagi yang sudah menyaksikan program Hasan TV terusnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan pekan depan, yaitu setiap hari Selasa, setiap hari Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung, dan kami tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.